Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ki Mawan. Mungkin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya atau membuat rumusan kontif, VLOOKUP, dan FV ya. Bagaimana untuk caranya, kita simak dan kita ikuti video kali ini. Di sini saya sudah membuatkan tabel Excel ya, supaya lebih cepat. Dan kita yang pertama untuk membuat atau cara membuat rumusan VLOOKUP. Nah, sebelum kita memulai terkait rumusan VLOOKUP, apa sih rumusan VLOOKUP itu? Nah, rumusan VLOOKUP itu adalah salah satu rumusan yang digunakan ya dalam suatu tabel atau rentang baris dalam Microsoft Excel. Misalnya di sini kita sudah membuatkan tabel ada berapa kelas ya dalam kode echo gitu kan. Nah, atau juga ada berapa kelas di kode BIS gitu. Nah, di sini kita menggunakan rumusan VLOOKUP. Nah, di sini kita membuat rumusan VLOOKUP bagaimana menentukan atau membuat kode echo ini dalam sebuah kelas. Kita tulis saja VLOOKUP. Nah, di sini sudah kita rumuskan VLOOKUP sama dengan mana yang akan kita tentukan ya. Nah, di sini kita echo titik 2. Nah, titik 2 ini ada berbeda-beda, ada yang titik 2, ada juga ada yang koma, di mana perintah ya, di mana perintah sesuai dengan rumusan yang sudah ditentukan. Dan di sini kita sudah ditentukan untuk kolom dan barisnya. Dan supaya ini terkunci ya, kita menggunakan rumus atau simbol dolar ya teman-teman. Nah, ini supaya terkunci ya, supaya terkunci juga. Ini semuanya kita kunci dengan dolar, lalu titik 2 lagi. Nah, karena kelas ini posisinya ada di kolom kedua ya, karena kolom ke-1-nya kode, kolom keduanya kelas, dan kolom ketiganya tarif. Karena di sini kelas adalah kolom kedua, maka kita tulis 2. Lalu di sini sudah ada rumusannya ya. VLOOKUP ini bahwasanya kelas ekonomi atau singkatan atau kodenya echo ya, sesuai dengan apa yang ada di kolom master ini. Nah, di sini sudah dibuatkan ya rumusan VLOOKUP-nya di kelas ekonomi atau kodenya echo. Kalau sudah, karena ini sudah kita kunci ya, kolom yang sudah kita tentukan ini sudah kita kunci dengan menggunakan dolar, kita klik 2 kali ya, klik 2 kali dengan menekan tombol atau simbol yang ada di pojok kanan bawah ya, kita klik 2 kali. Nah, ini sudah sesuai dengan rumusan ya. Nah, di sini bisnis bis. Nah, sesuai kan. Nah, kalau ada yang nggak sesuai berarti itu rumusannya salah ya teman-teman. Nah, lanjut ke tarif ya. Tarif pun sama ya, karena di sini sudah kita buatkan di kolom di sini di sebelah kanannya. Lalu kita buatkan di sini tarifnya apa sih ekonomi itu gitu kan. Nah, kita tulis lagi dengan rumusan VLOOKUP. Nah, ini dalam kurung lookup value ya. Lookup value ini adalah tujuan apa sih yang akan kita buatkan ya, atau yang kita rumuskan. Nah, kalau di sini ekonomi, kita pilih di sini 6, kolom E ya, baris ke 6 ya. Di sini ekonomi. Lalu kita titik 2 ya. Kita tarik lagi di sini dengan rumusan yang ada di sebelah kanan. Lalu kita dolar, langsung aja. Ini sudah kita kunci ya. Titik 2 lagi, karena di sini
yang kelas tadi di nomor 2, sekarang tarif ya, tarif ada di nomor 3. Nah, kita pilih di sini 3, jangan salah pilih. Kalau salah pilih nanti rumusannya atau hasilnya akan berbeda apa yang akan kita tuju ya Pak, atau apa yang kita buat. Lalu kita enter. Kita pastikan ekonomi, kode eko, kelas eko, tarifnya 70.000. Nah, ini sudah sesuai ya teman-teman. Ini sudah sesuai. Kalau berbeda dengan data yang ada di sebelah kanan ya, berarti rumusan itu ada yang salah. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita rumuskan dan sudah kita kunci ya terkait kolom dan barisnya dengan master yang sudah kita buatkan, itu harus klik 2 kali lagi. Kita ambil contoh ya teman-teman. Nah, di sini eksekutif 110, ini eksekutif X 110 gitu ya teman-teman. Oke, rumusan yang kedua adalah rumusan cara atau menggunakan CONIF ya. Nah, apa sih fungsi CONIF itu? Nah, salah satu fungsi CONIF itu adalah salah satu fungsi statistik ya untuk menghitung jumlah sel ya, untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria gitu kan ya. Misalkan untuk menghitung berapa kali sih kelas ekonomi itu muncul dalam baris atau kolom yang sudah kita buatkan gitu kan ya. Nah, berapa kali sih bisnis itu muncul? Nah, nanti menggunakan rumusannya adalah rumus CONIF ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung aja ya teman-teman. Nah, bisnis ini ya, bisnis ini kita sama dengan dulu. Nah, di sini awas ya, jangan sampai salah pijit atau salah ketik. Ada count, ada konta, ada count blank ya, ada CONIF dan if pakai S ya ujungnya. Nah, karena kita menentukan salah satu kolom, kita pilih CONIF ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih ranknya ya. Ranknya ini rank mana yang akan kita tuju ya, atau kolom baris mana yang akan kita tuju. Nah, kebetulan di sini kelasnya kolomnya adalah kolom kelas ya. Karena di sini bisnis ada di kolom kelas ya, judulnya kelas, maka kita pilih di sini. Kita blok ya dari mulai E6 sampai E20. Lalu kita pilih di sini dolar ya. Nah, dolar supaya terkunci. Nah, kalau sudah terkunci, lalu kita titik 2 di sini. Nah, kriterianya apa? Nah, kriterianya adalah bisnis. Lalu kita enter. Nah, kita sudah muncul di sini ya 5 ya. Nah, gimana caranya supaya ini ada berapa orang sih di kelas bisnis itu gitu kan. Nah, karena ini tidak ada ujungnya orang, maka kita pilih di sini ya. Kita pilih arrangement. Ini ada number. Di sini kita custom ya. Nah, di sini sudah pilih general. Nah, lalu di sini pilih ya sama dengan general spasi titik 2 ya, titik 2. Lalu kita ketik orang, lalu titik 2 lagi. Nah, sini ya teman-teman. Nah, kalau sudah, lalu kita pilih atau ketik 2 kali ya di sini, ketik 2 kali. Nah, di sini ya teman-teman. Sampai sini ya, sampai super eksekutif, bisnis ada 5 orang, ekonomi 5 orang, eksekutif 5 orang, super eksekutif 5 orang. Ini sesuai gak? Atau ini sudah sama nggak 15? Nah, ini sudah sama ya 15. Lalu kita bener nggak 5 orang di sini, atau super eksekutif aja lah yang sedikit. Contohnya super eksekutif ada 1 nih, bener kan? Nah, lalu kita rubah ya, kita rubah. Nah, kita rubah ya teman-teman supaya dapat memastikan ya bahwa super eksekutif ini 1 nggak gitu kan. Nah, ini sudah 1. Lalu kita uji coba aja ya, kita ketik manual di sini. Ekonomi ya. Ekonominya dari 5, super eksekutifnya tadi 1, kita rubah ya jadi ekonomi itu. Tambah agak ekonomi. Nah, ekonominya jadi tambah 6, super eksekutifnya tidak ada ya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini mungkin rumusan CONIF untuk menentukan
berapa kelas yang ada di tiket bus ini ya, yang sudah kita buatkan, supaya kita tidak memilih ya satu-satu bisnis ada berapa gitu, dipilih satu-satu. Nah, tidak, ini rumusan cepatnya ya. Nah, itu ya teman-teman, tadi cara pembuatan rumusan VLOOKUP, gunanya dan caranya atau kegunaan rumusan VLOOKUP dan COUNT-IF yang sudah tadi saya sampaikan ya. Ini sudah ada rumusannya, kita pastikan nanti aja. Nah, ini kita pastikan ya. Ini rumusannya sudah sesuai ya, COUNT-IF ya. Dan totalnya ini tidak COUNT-IF lagi, sum ya, total keseluruhan. Kembalikan lagi ya. Itu aja teman-teman untuk tata caranya. Oke, yang selanjutnya cara menggunakan atau membuat rumusan FVA ya, atau fitur value. Nah, di mana fitur value ini adalah rumusan atau cara untuk membuat atau menghitung besaran jumlah, untuk mengetahui besaran atau jumlah di penjumlahan di masa yang akan datang ya, atau di masa depan ya. Nah, di sini sudah saya buatkan rumusan atau sudah dibuatkan format Excel ya, di mana ada beberapa harga ya motor ya. Contohnya ini kita sebutkan brand motornya adalah motor Yamaha X-Max ya teman-teman. Dimana Yamaha X-Max ini jika dijual dengan kondisi kredit ya, dengan kondisi kredit dalam jangka waktu 3 bulan, 6 bulan sampai 24 bulan, yang mana harganya X-Max itu adalah 40 juta. Nah, 40 juta ini dengan DP atau down payment ya, mulai dari 5 juta ya, 5 juta per flat ya, semua masing-masing bulannya. Nah, di sini kita sudah menentukan ya, atau sudah membuatkan terkait bunganya. Jika 3 bulan bunganya 3%, jika 6 bulan 3,5%, dan 12 bulan 4%, 18 bulan 4,5%, dan 24 bulan 5%. Nah, di sini sudah kita tentukan ya, dan sudah kita buatkan waktu angsuran serta DP-nya. Nah, kita langsung aja ya, karena di sini jumlah kreditnya kita belum bisa menentukan ya, karena ini kita rumuskan. Nah, jumlah kreditnya adalah harga total keseluruhan dikurangi DP ya, atau down payment. Nah, di sini 35 juta, lalu kita copy ya, atau kita tarik. Nah, di sini masing-masing sudah tertera ya, bahwasanya jumlah kreditnya adalah 35 juta. Cuman perbedaannya adalah di rate atau lama pinjamnya ya, atau lama angsurannya. Nah, kita coba rumusan VF ya, atau fitur value yang pertama. Nah, kita langsung aja. Rumusan yang pertama adalah kita ketik VF, fitur value, di mana fitur value ini adalah jika bunganya 3% ya di C8 ya. Jika bunganya 3%, nah ini rate-nya ya. Nah, di sini ada simbolnya, awas jangan sampai ketukar antara titik koma, titik 2 dan koma ya. Kita lanjut, jika bunganya 3% ya, dengan angsuran selama 3 bulan ya. Nah, fair ya. Lalu kita klik lagi, PMT-nya kita nggak ada ya. Dengan jumlah kredit 35 juta ya, dikurangi 35 juta ya. Ini maka nilai kredit akhir periode berapa? Nah, 3% adalah 38,2454
445 ya, atau bisa dirupiahkan 38.245.445 rupiah dengan nilai kredit 35 juta ya, dengan lama angsuran 3 bulan, maka bunganya adalah 3% dari 35 juta. Nah, jika ini sudah ketahuan ya terkait nilai kreditnya, kita tarik ya sini, kopikan. Nah, ini sudah muncul ya. Masing-masing nilai kreditnya berbeda-beda. Jadi intinya semakin lama peminjaman ya, atau nilai kreditnya atau nilai tunggakan atau nilai hutangnya, kreditnya semakin lama, maka bunganya akan semakin besar. Nah, di sini dari 35 juta ya, dengan bunganya 5%, maka angsurannya nanti di akhir adalah 112.878.498,03 rupiah. Nah, jika ini sudah ketahuan, maka berapa sih cicilan per bulannya gitu kan. Nah, cicilan per bulannya kita lanjut aja di sini ya. Nah, kita lanjut aja dengan rumusan relatif ya. 3 bulan berapa cicilan per bulannya. Nah, cicilan per bulannya adalah 12.748.482 rupiah. Nah, kita tarik lagi jika pengen mengetahui. Nah, cicilannya, jadi cicilan per bulannya ini sudah ketahuan ya, semakin lama ya, semakin lama angsuran ya, maka akan semakin kecil pula cicilan per bulannya, tapi bunganya akan semakin besar. Berbeda dengan cicilannya sebentar ya, sebentar, maka nilai kreditnya besar, maka cicilan per bulannya adalah semakin besar ya, maka nilai dari bunganya akan semakin kecil ya, berbalikan. Nah, mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait video kali ini, bagaimana cara membuat atau menggunakan rumusan VLOOKUP, COUNTIF, dan FV ya, atau fitur value. Terima kasih teman-teman pada kesempatannya. Terima kasih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.